dengan memperingati HPSN ini di Rui Gajah mengingatkan kita kembali dan kita kembali mengejar keterlambatan kita dalam perbaikan pengolahan sampah di Jawa Barat. Hey Sobat Citarum, Agapat Manam 7, let's go! Hey Sobat Citarum, kita santai bersama sambil ngobrolin Citarum. Saya jadi ini keingetan Bu, sebenarnya kan mau bulan puasa ya. Itu kebayang gak sih sampah makanan tuh akan lebih banyak Bu, setiap tahun terjadi ya Bu seperti itu ya. Betul. Kenapa sih Bu kayak sampah makanan ketika bulan puasa kok kayak numpuk? Apakah memang dari egoisnya kita kayak aduh kalap mau segala dibeli gitu ya, atau kenapa ya Bu ya sebenarnya gitu? Ya itu tadi ya, kalau kita mensyukuri atas karunia yang diberikan, sumber daya alam kita ini tidak dikasih dengan cuma-cuma. Mungkin karena Jawa Barat ada slogan bahwa Jawa Barat dibentuk dalam kondisi dalam tersenyum ya. Tuhan sedang tersenyum katanya ya. Sehingga sumber daya ini berlimpah ruah, kita ini jadi lupa ya. Mendapatkan satu sumber daya yang gampang, akhirnya kita dengan enak gitu ya menggunakannya. Tapi kalau kita kembali lagi upaya kita bahwa menghasilkan sumber daya yang bagus ini kita jaga untuk kelestarian anak cucu kita, untuk keberlanjutan, maka kita akan mensyukuri dalam bentuk tadi menggunakannya dengan sangat-sangat secukupnya. Ya, Bu, ya? Karena dalam Islam juga makanlah berhentilah sebelum kenyang. Makan sebelum lapar. Artinya ini menunjukkan bahwa kita harus mengingat itu gitu ya. Dan dalam puasa ini kan Ramadan ini sebetulnya melatih kita dalam bagaimana kita menginikan nafsu kita ya. Nah, tapi kita lupa sebetulnya pada saat mau buka ngumpulin semua makanan. Tapi setelah buka perut kita nggak cukup. Nah ini juga mungkin menjadi ini kita lah ya gaungan di hari HPSN ini, karena di bulan Februari di akhir ya Maret ini kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Artinya kita sama-sama nih menggerakkan satu gerakan makan secukupnya. Terus lebih baik kita sodakokan uang makanan kita yang lebih ini untuk ke yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan itu mungkin. Kalau dari DLH sendiri Bu, ada program khusus nggak sih tentang zero food waste Bu? Zero food waste kita ada ya. Jadi sekarang ini kita tidak lagi menggunakan, bukan hanya di DLH ya, di Gedung Sate juga semua. Jadi makanan untuk rapat-rapat ini tidak lagi menggunakan dus ya. Oh makanannya banyak enggak. Jadi secukupnya. Jadi dan itu harus habis gitu. Dengan di piring saja disajikan, nah ini harus habis gitu. Dan minim dari tadi yang plastik gitu ya, sehingga semuanya tidak, setelah acara tidak lagi banyak sampah. Ya, baik makanan organiknya maupun nanti sisanya yang plastik, yang ini enggak, kita kurangin itu. Bu, kita bahas yang tadi pemilahan sampah tadi Bu. Dikatakan bahwa kita tuh masih sulit milah dua sampah tadi ya, anorganik dan organik. Itu kenapa ya Bu? Masyarakat itu kayak masih apakah malas gitu ya? Atau kenapa nih kayak dua memilah aja kok masih sulit gitu Bu? Ya dibilang malas ya iya mungkin ya sebagian. Ada juga yang mungkin belum paham. Karena tadi untuk seluruh Jawa Barat mungkin tidak semuanya paham. Ya, ada nanti kelasnya. Kalau di kota harusnya udah paham. Nah, baru yang udah paham ini males tingkatannya ya. Kembali lagi keimanan kita juga kalau sholat gitu ya, kadang-kadang kita disuruh sholat terus. Kenapa sih mulai dari kita wajib sholat sampai di tua aja masih diingatkan ya. Azan itu kan salah satu mengingatkan kita. Apakah kita bisa tepat waktu atau kita mengulur waktu. Nah, itu kan salah satu peringatannya di sini. Nah, artinya mengajak untuk satu kebaikan ini nggak boleh berhenti, harus terus. Kadang orang lagi males cari simpelnya aja gitu ya, jadiin satu, ngelihat nggak ada tempat sampah gitu ya. Nah, keimanannya dia nggak ada yang lihat buang. Tapi kalau itu sudah menjadi satu kebutuhan dan itu menjadi
memang harus kita lakukan sampai kapanpun ini akan ini, dan tetap kita harus ingatkan terus. Ya setiap hari kan kita juga selalu ya ada pengajian, ada ajan. Nah itu kan dalam satu hari ajan aja 5 kali, ya kan? Belum pengajiannya. Itu kan mengingatkan Terus-terus kembali. ya Bu ya, ini dari diingatkannya. sisi agama ya. Nah artinya edukasi ini nggak boleh, kalau setahun sangat-sangat kurang itu. Sebulan ya masih bagus lah. Tapi setidaknya dari lingkungan kita saling mengingatkan ini harus, gitu ya. Minimal yang udah paham ke keluarga itu sendiri dulu ya Bu ya, Betul. diingatkan ya. Nah, artinya mengingatkan untuk masing-masing individu yang di DLH ini adalah orang-orang yang dengan keluarga terdekatnya diingatkan. Contoh saya ya, memilah sampah 2 jenis ya. Di bulan pertama itu agak sulit ya. Ini kok masih ada gitu ya. Nah, terus cerewet gitu ya. Ini jangan ya, ini sampah Ini ke anak organik, nih, Bu, kayak gini ya? Ya, seperti itu ya ke di orang rumah lah ya. Nah, di bulan ketiga itu ya sudah mulai terpilah gitu ya. Nah, itu saya diem di bulan keempatnya, saya liatin aja. Mantau. Ternyata balik lagi gitu ya. Nah, ini memang balik, kita harus mengingatkan. Ya, baik yang mengurus rumah juga kepada asisten rumah tangganya juga harus Terus diingatkan. Jadi kadang-kadang ada sampah organik yang khusus sampah organik masuk tisu gitu ya. Nah, yang itu kan juga kembali lagi. Tadi saya bilang sholat saja kita masih terus diingatkan sampai kita akhir hayat kita. betul. Nah, ini juga Sampah sama. juga ya Bu ya. Iya. Bu, kalau di Jawa Barat sendiri nih Bu, ada regulasi terkait sampah nggak sih yang cukup efektif nih? Kita ada Jaksrada sebetulnya ya. Jaksrada Pergub Jabar nomor 91 tahun 2018. Jaksrada ini sebetulnya sudah merencanakan semua kabupaten kota, provinsi targetan untuk 30% sampah yang masuk residunya ya, yang masuk ke TPA. Artinya yang 70 ini terkelola. Oke. Ya, yang terkelola. Karena sampai hari ini kita masih yang lapor saja ya, yang lapor untuk kaitan dengan pelaksanaan Jaksrada ini baru 15 kabupaten kota. Berarti belum semua ya Bu kita ya? punya 27 kabupaten kota. Kewajiban Ya. pelayanan dasar itu ada di kabupaten kota. Nah, untuk melakukan perencanaan pengelolaan mulai dari hulu sampai hilirnya ini kan ada di kabupaten kota. Yang melaporkan ini baru 15. Oke. Ya, pengelolaan sampahnya sekitar 59,6% atau 2,85 juta ton per tahun. Artinya masih jauh. Targetan untuk 70 ya, masih lumayan jauh. Nah, itu yang kita lihat bahwa regulasi ini masih belum efektif ya. Targetan untuk 2025 nih, sorry tadi bukan 2030 ya, 2025 30% ya. Penanganan sampahnya 70%. Artinya yang masuk ke TPA kan cuma 30, jauh ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalau sampah terkelola ya dengan baik, sebetulnya bisa di bawah 10%. Gitu. Ini tinggal kitanya aja mesti semangat, betul, apa, semangat kenceng ya. ya melakukan ini. Semoga dengan HPSN ini semakin teredukasi ya Bu ya, masyarakat Jawa Barat. Bu, sebagai Gen Z milenial gitu ya, generasi sekarang nih, ada nggak sih tips and trick untuk zero waste minimal dari rumah nih Bu, atau minimal minim sampah dari rumah nih? Minim sampah dari rumah ya kita kembali lagi ke arifan lokal kita ya. Kalau dulu kita selalu menggunakan dengan perangkat makan kita bawa ya, tidak dengan ya yang simpel. Kita ingin praktis beli terus bawa kantong ya, dikasih kantong, dikasih dus. Nah, harusnya kalau kita dengan bawa bekal dari rumah, sendoknya bawa, tidak perlu lagi menggunakan sedotan gitu ya. Ini kan semua kita pakai yang sekali pakai. Akhirnya ini akan menimbulkan sampah yang banyak seperti itu. Nah, mungkin itu yang harus kita gerakan. Sekarang ini kan ada program Pak SBY ya, Pak Prabowo kaitan makanan bergizi. Betul. Kan. Nah, ini kan juga bisa kita ajak juga nih yang sekolah-sekolah untuk anak-anaknya bawa peralatan sendiri. Satu itu juga bisa mengurangi tadi ya penularan ya, kalau misalnya peralatannya itu disediakan dari sekolah. Ya, itu bisa satu mengurangi air juga yang digunakan kalau sekolahnya bisa
masing-masing siswa membawa, ya ini juga biaya juga bisa lebih murah kan gitu ya. Jadi sudah dimasukin ke dalam masing-masing alat dari anak-anak sekolah itu. Bawa bekal ya minimal ya Bu ya. Minimal bawa bekal, atau kalau misalnya ada program makan bergizi ini peralatan sendiri sudah ya. dibawa Betul. dari masing-masing Bu, siswa. mungkin terakhir ya Bu ya untuk wargi Jabar Sahabat Citarum Bu, harapan nih dari Ibu begitu untuk HPSN di tahun ini seperti apa? Boleh Bu? Harapannya HPSN tahun ini memberikan satu mengajak lah ya. Kalau kami mengajak semua elemen untuk ikut berkontribusi mengurangi sampah dari rumahnya, kemudian melakukan pemilahan, kemudian mengajaklah orang-orang yang sekitarnya yang belum melakukan untuk bisa dilakukan. Jadi tugasnya bukan hanya pemerintah melakukan edukasi, yang sudah paham yuk kita ajak ke yang belum paham, sehingga penularan ini semakin banyak gitu ya, penularan untuk pemahaman terhadap pengelolaan sampah gitu ya. Di tahun ini bisa kita lihat berapa sih pengurangan sampah yang bisa kita lakukan dengan edukasi, dengan HPSN ini, itu harapannya bisa lebih besar ya, signifikan. Masa sih kejadian Lui Gajah ini tidak menjadi satu pembelajaran besar buat kita. Itu mungkin himbauan kita. Siap. Dan semoga semakin banyak wargi Jabar yang terus aktif ya Bu ya tentang pengelolaan sampah minimal dari rumah ya Bu ya. Iya, betul. Ibu hatur nuhun pisan waktunya kita hari ini ngomongin tentang HPSN. Bu, kalau masyarakat boleh nanti hadir ke TPA Lui Gajah nggak untuk nonton acara puncak HPSN ya Bu? Ya bisa saja yang punya kesempatan untuk melihat seperti apa sih Lui Gajah, karena memang Lui Gajah yang hari ini masih belum berubah gitu ya, maksudnya masih adalah tumpukan-tumpukannya, tapi sejarah pengelolaannya juga masih ada. Ini juga menjadi satu momen yang bagus kalau warga yang belum tahu Lui Gajah itu seperti apa, saya juga belum pernah bisa hadir di sana gitu ya, bisa lihat terdampak yang masyarakat terdampaknya seperti apa, itu bisa dilihat. Nah kalau sudah melihat mungkin bisa lebih, wah kayaknya saya akan melakukan satu gebrakan yang bagus, yang kencang kepada semuanya gitu, kepada teman-teman komunitas saya misalnya ya, ini bisa lebih bagus, harapannya seperti itu. Jadi semakin tergerak begitu ya dengan tergugah lah melihat bekas ledakan bekas ya, Bu, ledak atau di musibah longsornya Lui Gajah, itu harapannya seperti itu. Oke, siap. Sekali lagi Ibu hatur nuhun pisan. Sama-sama. Kita mungkin nanti bisa ketemu lagi di TPA Lui Gajah ya Bu ya. Ya. Oke, baik Sobat Citarum, saya Sani pamit, Bu Kadis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.